Terima kasih ya. Kita siap. Insya Allah kita dengarkan bersama, kita simak. Penyampaian Pak Direktur sudah disampaikan tadi bahwa beliau itu adalah dari pusat ya, sudah melanglang buana ke 34 provinsi dengan 87.000 madrasah ya. Bisa dibayangkan di di Indonesia 87.000 madrasah. Beliau sudah dan beliau berada sebagai direktur guru dan tenaga pendidikan. Maju dan tidaknya guru ini itu dalam konsep beliau. Tapi alhamdulillah selama saya menjadi Kabid Penma sudah hampir 2 tahun purna tugas ini, betul-betul apa gerakan beliau ini cukup luar biasa mengantarkan madrasah menjadi madrasah hebat bermartabat. Kira-kira inilah yang nanti Bapak Ibu apa yang disampaikan menjadi bukti nyata untuk kita semua dan kita implementasikan. Terima kasih. Mohon perkenan Pak Direktur untuk bisa menyampaikan dalam seminar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala afdali khalqih Sayyidina Muhammadin khatami anbiya'i wa rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa kafati ummati wa ba'd. Saya hormati senior saya, guru saya, Pak Haji Hakimin, Kepala Bidang Madrasah Kakanwil Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih Bapak sudah membuka acara kita pada pagi hari ini dan kita berikan apresiasi yang setulus-tulusnya. Saya hormati sahabat saya yang mewakili Kakamenag Balikpapan, Bapak Kasubag TU Tata Usaha. Terima kasih atas hospitality-nya kepada kita semua, dan tentu di sini juga ada Direktur BSI. Terima kasih Pak Irawan telah beri bersama-sama dengan kita. Semoga apa yang disampaikan beliau adalah bagian daripada literasi finansial yang harus diajarkan kepada para peserta didik kita. Saya hormati dan sahabat saya dari Insan Cendekia Pasir TLT Kepala Madrasah Pak Dr. Ismail MPD. Terima kasih. Saya hormati para alim ulama, para masyayikh, para ustadz, para kepala madrasah se-Balikpapan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya juga dengar ada kepala madrasah dari Pasir juga menyeberang ke sini dari Penajam, ya luar biasa. Grogot, oh iya Grogot itu adalah nama yang belum pernah saya kunjungi, itu. Dan saya sangat berterima kasih setulus-tulusnya. Luar biasa Pak Kabid, Pak Kakanwil yang mengumpulkan kita pada pagi hari ini dan acaranya cukup meriah dan saya suka bunga-bunga yang di sini. Saya biasa ditanya orang, untuk apa ada pendidikan? Untuk apa ada pendidikan atau lembaga pendidikan Islam? Untuk apa ada madrasah? Dan untuk apa ada sekolah tinggi IAIN, UIN? Dan itu ada Islamnya. Saya bilang pendidikan itu untuk membentuk karakter manusia otentik. Jadi pendidikan itu intinya. Bagaimana melahirkan, bagaimana mencetak orang-orang yang berkarakter otentik. Saya suka bunganya karena bukan bunga plastik, meskipun di meja itu ada. Jadi kita harus mencari apa orang itu penting. Otentik itu penting. Jangan lipstick. Jadi Indonesia ini banyak orang pintarnya. Yang tidak banyak itu orang jujurnya. Jadi kalau orang pintar itu banyak sekali. Sarjana juga banyak sekali. Orang terpelajar banyak sekali. Yang sit itu adalah orang jujur.
Dan biasanya itu orang juri pasti mujur. Gitu. Jadi harus ditanamkan kepada anak-anak kita agar dia menjadi punya kata dengan perbuatan. Itu yang harus kehadiran kita di sini juga begitu. Guru-guru itu harus mengajarkan yang otentik kepada peserta kita, dan tugas guru itu kan ada dua, Bapak Ibu sekalian, yang sering saya sampaikan di media sosial. Pertama, guru itu transfer of knowledge. Bagaimana mereka mentransmisikan, bagaimana guru-guru kita memastikan telah menularkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik kita. Dan yang kedua, ini yang tidak bisa tergantikan oleh artificial intelligence, kecerdasan buatan, yaitu membentuk karakter baik kepada peserta didik kita. Jadi kalau kita baca bukunya Klaus Schwab, beliau nulis buku itu The Fourth Industrial Revolution, revolusi industri generasi keempat, itu generasi digital, era digital hari ini. Dan beliau mengatakan ada banyak pekerjaan yang hilang itu gara-gara kecerdasan buatan. Beri contoh yang sederhana. Itu kalau kita masuk di bank, kira-kira 20 tahun yang lalu, itu kan ada namanya kasir, Pak, teller, ya, tukang bayar itu loh. Sekarang teller itu sudah tidak terlalu banyak fungsinya, karena sudah diganti oleh ATM. Itu namanya artificial intelligence, otomatis itu. Bahkan sekarang kalau kita ketemu teller atau kasir, itu setelah kita mau pinjam kredit di bank, Pak. Nah, baru ketemu teller. Dulu, Pak, itu sangat berkuasa itu teller itu. Nah, pokoknya uang keluar pasti lewat sana. Sekarang diganti oleh ATM. Itu artinya fungsinya sudah berini. Peneliti juga sudah mulai terdisrupsi. Tergantikan sebagian tugas-tugas peneliti, terutama karena sekarang sudah ada big data, sekarang sudah ada Wikipedia, sudah ada Google Scholar, sudah ada Facebook dan sebagainya. Bapak kalau mau ngecek saya siapa, itu tinggal ngecek Dr. Muhammad Zain, Direktur GTK, langsung muncul banyak sekali tentang saya. Bapak mau cek Pak Hakimin siapa? Saya itu sebelum kesini ngecek dulu sih. Beliau ini siapa itu? Ngecek di internet. Oh iya, beliau itu sudah pejabat senior. Nah, saya cek. Dan saya sudah tahu tanggal berapa beliau pensiun. Sudah tahu juga. Sudah tahu. Karena sudah ada simpek ya. Sudah ada di situ tanggal berapa dan tanggal lahirnya. Yang tidak di situ nomor rekeningnya tidak ada. Ya, jadi itulah dunia sekarang ini. Oleh karena itu saya mohonkan betul kepada guru kita harus melakukan perubahan mindset. Perubahan cara berpikir kita harus berubah. Bahwa sekarang ini ya sudah begitu keadaannya. Sebelum mengajar Bapak Ibu harus mengecek Wikipedia itu. Jangan sampai kita salah di dalam memberikan informasi kepada peserta didik kita. Dulu guru itu, alim ulama, masyayikh kita adalah sumber ilmu pengetahuan. Tidak ada orang yang punya otoritas keilmuan kecuali guru, ulama atau kiai. Oleh karena itu dulu namanya silsilah sanad, silsilah keilmuan itu sangat penting di pondok pesantren. Karena tidak ada sumber ilmu yang otoritatif pada zaman itu kecuali para ulama kita, kiai, ustadz, guru kita. Sekarang sebagian informasi itu 70-80% informasi yang dibutuhkan manusia sudah ada di Google. Semuanya sudah ada di situ. Satu-satunya yang tidak bisa digantikan oleh artificial intelligence, kecerdasan buatan, adalah membentuk karakter baik. Kenapa? Karena Jepang belum bisa menciptakan robot yang punya perasaan. Robotnya sudah cantik-cantik sekarang tuh, Pak. Sekarang robot-robot ini. Sekarang orang anak Jepang itu lebih senang itu tidur dengan robot-robot itu. Karena robot itu bisa di-setel. Enggak rewel gitu loh, Pak. Nah, itu, ya. Dan enggak butuh ditraktir, Pak Irawan, enggak butuh traktir robot itu, Pak. Jadi itu enggak bisa.
Oleh karena itu saya berpendapat bahwa sampai kapanpun posisi guru itu sulit digantikan oleh robot. Sampai kapanpun posisi guru sulit digantikan oleh artificial intelligence. Sebagiannya iya, tetapi secara keseluruhan tidak bisa. Itulah arti penting guru kita, dan saya selalu bercerita kepada dimanapun saya diwawancara atau bercerita bahwa tugas utama guru dua. Pertama, guru membuat siswanya ketagihan belajar. Ada curiosity. Jadi pastikan bahwa anak-anak kita ini, kita bisa memantik seluruh kecerdasan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Jadi anak itu kan anugerah dari Tuhan. Jadi jangan sampai terjadi anak-anak begitu, anak-anak pintar masuk di sekolah, di madrasah, tidak menjadi pintar. Karena gurunya salah diagnosa. Jadi ada anak yang selalu lari, Pak. Lari. Tidak tenang di tempatnya. Anak nakal ini. Jadi ada anak-anak yang manjat-manjat itu, Pak. Itu anaknya bapak nakal sekali itu. Padahal itu anak kreatif. Salah diagnosa dia. Ya. Sebaliknya ada anak yang sabar, penurut, ini anak bagus, anak soleh ini. Padahal anak itu lagi kurang gizi gitu, Pak. Dulu kan gitu kita sekolah, Pak. Anak-anakku sekalian diam di tempat dan lipat kedua tangan. Nah, gitu. Padahal itu kan bangku itu kan bagusnya yang dinamik ya. Bangkunya diatur-atur, kemudian bangku sekolah itu bagaimana anak-anak geraknya. Anak-anak itu kan suka loncat-loncat, Pak. Ya. Pokoknya anak-anak itu yang penting jangan bakar rumah aja gitu. Pokoknya lari apa dan sebagainya silakan. Itu harus menciptakan kreatif madrasah atau madrasah yang kreatif itu dari guru-guru inspiratif yang Pak Hakimi sampaikan tadi. Jadi begitu Pak dalam melihat. Jadi saya selalu Pak Isya mohon izin, Pak ini pendidik ya. Jadi siswa itu, anak itu menurut Profesor Howard Gardner dalam bukunya Multiple Intelligences, kecerdasan majemuk, beliau menceritakan tentang 9 atau 8 kategorisasi kecerdasan. Ini yang ngaji itu, kemudian yang nyanyi itu memiliki kecerdasan yang tinggi. Tidak semua orang bisa, tidak semua orang. Kalau saya disuruh nyanyi susah, azan aja. Kalau beliau ini Pak Dr. Ismail ini Qori enak sekali karena dia memiliki art, intelligence, kecerdasan seni. Ya. Sama ruangan ini Pak. Kalau tidak oleh yang punya kecerdasan seni, kita tidak akan melihat nyaman di ruangan ini. Tapi karena orangnya seni, dia atur-atur sedemikian rupa, ada batu-batunya seperti itu semua kecerdasan, art of intelligence, kecerdasan seni. Dan ini betul Pak Kabid Penda, ini yang terlupakan dalam Islam Pak. Orang belajar Islam itu ya cuma 2 itu, al-Islam wal iman, Islam dan iman. Dia lupa puncak Islam itu adalah ihsan. Ihsan itu ya memang diterjemahkan sebagai tasawuf. Tetapi ihsan itu sebetulnya art, seni. Saya biasa sampaikan kun jamilan taral wujuda kullaha jamilan. Jadilah Anda indah karena Tuhan itu kan maha indah. Jadi saya waktu ke Azerbaijan, saya masuk di sebuah perguruan tinggi. Ada beberapa perguruan tinggi saya kunjungi di sana, ada 3 ya. Salah satunya itu Baku University. Baku University itu adalah perguruan tinggi ternama di Azerbaijan. Azerbaijan itu udah dekat Soviet, Pak. Kemudian ada Oil University. Oil itu university adalah perguruan tinggi minyak ya. Mungkin terbesar di dunia awal itu. Nah di Baku University, itu saya masuk kampusnya Pak. Begitu masuk di kampusnya, tidak lama kemudian saya keluar dari kampus. Saya masuk, keluar. Duta besar bilang, Zen,
Kenapa? Cepat sekali dari kampus. Pusing saya. Pusing Pak Dubes. Kenapa? Pusing mencari orang jelek di dalam itu. Semua orang cantik, kalau tidak cantik gagah Pak di Azerbaijan itu. Ya. Kenapa? Karena mereka itu perpaduan 5 ras. Ya. Ada ras Arab, Persia, Mongolia, Eropa, Soviet gitu. Perpaduan 5 ras Pak. Ya. Ya, jadi luar biasa di Baku University. Jadi waktu itu saya sulit sekali mencari orang jelek gitu. Kecuali mungkin saya aja Pak. Ya. Laki-lakinya juga begitu Pak, luar biasa. Cantiknya orang di sana itu. Ya, jadi melihat seperti itu, jangan langsung ini. Jadi kalau melihat orang cantik itu Pak, langsung ingat Ibnu Arabi. Ibnu Arabi pernah mengatakan wanita perempuan cantik itu adalah manifestasi keindahan Tuhan di muka bumi. Ya. Jadi saya bilang sama Pak Ismail, yang salah itu kalau kita mau nafsu memiliki itu. Tetapi kalau kita melihat kemahaindahan Tuhan. Oleh karena itu kalau kita melihat yang indah-indah, langsung kita ucapkan apa? Subhanallah. Maha suci Allah. Jangan langsung istighfar. Astagfirullah. Karena ada hadisnya itu. Nazratul ula lak wa nazratul tsaniyah alaik. Pandangan pertama itu bonus bagimu. Pandangan kedua sudah dosa. Karena kalau sudah menoleh pertama itu masih bonus. Menoleh kedua itu berarti sudah ada nafsu di situ. Nafsunya haram itu. Ya. Tapi jangan dibawa kemana-mana Pak. Saya syuting ini, tidak apa-apa. Itu. Jadi Anda bisa cek dalam kitab bukunya Profesor Sachiko Murata, beliau nulis Destinasi The Tao Islam. Di situ cerita tentang kemahaindahan Tuhan. Dan di situ dikutip Ibnu Arabi. Dan Ibnu Arabi itu menulis kitab Tarjumanul Ashwaq. Manifestasi kerinduan kepada Tuhan. Dan itu beliau menulis kitab ketika beliau tawaf di Ka'bah. Tiba-tiba ketika tawaf di Ka'bah, ada orang menepuk punggung beliau. Namanya Nizam. Nizam ini seorang yang sangat cantik, anaknya gubernur. Tapi beliau tidak bisa menikahi karena sudah ada istrinya. Bentuk kerinduannya dia, nulislah kitab Tarjumanul Ashwaq. Adalah manifestasi kerinduan kepada Tuhan. Sebetulnya dia bercerita tentang kecantikan orang itu. Itu Ibnu Arabi. Ibnu Arabi kan nulis bukunya banyak ya. Itu ulama besar, sufi, wali ya. Yang sangat terkenal itu Futuhatul Makkiyah, itu 5 jilid. Dan ada lagi kitabnya Fususul Hikam, itu 1 jilid. Dan yang jarang diungkap adalah kitab Tarjumanul Ashwaq. Kalau saya lanjutkan seperti kuliah S3 sampai Zuhur. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian saya hormati, inilah yang hilang dari tradisi keilmuan kita, yaitu bagaimana atau seni. Tadi adik kita itu dia melantunkan lagu-lagu dan sebagainya. Kalau ada orang tidak tertarik dengan seni Islam ya maksud saya, itu berarti dia sudah sakit jiwa. Ya. Jadi kata Imam Ghazali, jadi kalau kita dengarkan musik yang Islami ya, bukan musik rock gitu. Lalu Anda sudah tidak tertarik. Kalau ada azan yang merdu, Anda sudah tidak tertarik. Kalau ada qori baca ayat, Anda sudah tertarik. Itu coba-coba masuk ke rumah kesehatan jiwa, Pak. Bapak gangguan jiwa. Jadi itu kata Imam Ghazali. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan inilah yang lanjutan yang ingin saya sampaikan. Itu al-ihsan. Antak budallah karena katarahu. Fa'ilam takun tarah. Fa'innahu ya. Seni itu maksud dalam tradisi. Anda lihat ini karpet ini pasti tidak dari Islam. Jadi waktu saya ke Baku University, Azerbaijan dan ke Persia, saya ke museum karpet. Ini karpetnya karpet sekuler. Itu jangan kasih tahu yang punya itu. Kalau kita, saya di Jakarta ada kawan. Kawan itu memang masuk stok karpet terbesar. Jadi karpetnya macam-macam, Pak. Jadi karpetnya mulai harga 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta, 2 juta, 15 juta, 25, 50 juta, sampai ada karpetnya 12,5 miliar. Nah semua saya sudah duduki, Pak.
Ada foto-foto saya. Saya bilang, Pak, yang penjualnya profesor. Ini kok mahal sekali nih. Jadi ada karpetnya itu seperti sajadah. Dan itu karpetnya hanya untuk seperti sajadah. Apa kelebihannya karpetnya Bapak? Kok mahal sekali? Itu mungkin 2,5 miliar. Dan ada yang beli, ada yang beli itu. Dan itu pernah jadi presiden di Indonesia. Saya sebutkan. Saya bilang, kenapa dia beli? Karena rupanya takut disantet. Jadi waktu presiden, dia itu kalau tidur di situ. Di atas karpet itu. Tidur di atas itu. Dan itu kalau kolesterol katanya begitu pagi langsung turun kolesterolnya. Saya bilang, kenapa? Apa kelebihan karpet ini? Dia bilang ini dibuat oleh ulama. Dan ketika dibuat berapa tahun itu, dan itu tidak pernah lepas wudunya. Kemudian selalu puasa selama berapa tahun. Jadi karpet itu bukan hanya sekedar alas. Tapi karpet itu juga untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau saya lanjutkan menjadi kultum ini. Ini real. Anda bisa cek itu di dekat Pondok Indah Mall itu ada di situ. Karpet itu. Saya duduki memang enak, Pak. Ada lagi karpet itu dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan. Jadi bukan plastik ya, tapi itu bahan tumbuhan sehingga kalau kita tidur itu enak sekali, badan kita enak sekali. Ya, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, yang pencipta karpet itu para alim ulama. Ya, tetapi semua ada makna-maknanya, semua mengatakan kemahindahan Tuhan, dan biasanya kalau karpet-karpet yang ada itunya, itu semua mengajak kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sekedar karpet, tapi itu ada makna-makna di balik itu. Sama batik yang kita pakai kan, itu kan semua ada makna-makna, ada filosofinya. Tidak sekedar batik biasa, tapi ada filosofi. Mengapa kita harus ini? Teman-teman sekalian, bapak-bapak sekalian, anak-anak kita harus disentuh itu. Jadi arts, intelligence, kecerdasan, seni. Seni itu penting sekali. Nabi kalau kita baca Syekh Sabiq ya, dalam kitab fikih sunnah, itu ada beberapa hadis yang mengungkapkan bahwa Nabi juga suka seni dan menikmati seni. Jadi jangan dipertentangkan. Kecuali seni yang sekuler. Seni sekuler itu ya yang puisi-puisinya, syair-syairnya, bait-baitnya itu yang tidak itu. Dalam kaitan ini saya meminta para guru dan kepala madrasah agar kita menambah kecerdasan di era pandemi COVID-19. Namanya yang saya sebutkan sebagai love quotient, kecerdasan cinta. Ya Bu, ya benar ya. Cinta itu jangan dimaknai pacaran, ini yang salah ini. Kalau kita baca kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau itu nulis buku Raudatul Muhibbin, Taman Para Pencinta. Dan beliau mengatakan di situ bahwa tingkatan-tingkatan cinta, jadi ada mahabbah, al-ishq, ada al-ashwaq, ya, ada syahwat, ada nafsu, ya banyak sekali. Semua ada kategorisasinya. Yang saya maksudkan cinta kira-kira itu al-ishq. Jadi kalau kita baca buku-buku tasawuf, umpamanya bukunya An-Nujum, belum nulis buku Dimension of Islamic, the Dimension of Mystic of Islam. Ya, dimensi. Di situ dijelaskan al-ishq. Al-ishq itu al-asyiq wal ma'syuq. Itu sudah bahasa Indonesia kan? Asyik ma'syuq. Itu sebetulnya itu tinggi sekali itu maknanya, asyik ma'syuq gitu. Nah, saya kira itu ya kalau saya terjemahkan dalam bahasa Inggris compassionate atau welas asih. Ya. Itu harus diciptakan di dalam sebuah komunitas ekosistem madrasah. Jadi lahirkanlah cinta di situ dalam ekosistem madrasah kita. Bagaimana antara guru dengan murid, antara murid dengan guru, pendidikan, antara laboran dengan kepala madrasah, tercipta al-ishq, cinta di situ. Jadi kita harus menambahkan love, quotient, kecerdasan, cinta itu.
Karena kalau tidak, hidup ini akan kering. Hidup ini enggak, maknanya kurang. Ya. Kita itu dalam memimpin, Pak, itu harus ada human touch. Ada sentuhan empati. Kalau kita bawa dalam teori modern, pokoknya kalau kita baca buku Amazing Teachers, guru-guru hebat, di situ ada beberapa syarat menjadi komponen-komponen guru-guru hebat. Apa itu? Umpamanya di situ dijelaskan tentang storyteller. Guru hebat itu harus pandai bercerita, tukang dongeng. Ya. Yang kedua, guru hebat itu empati, simpati. Nah, itulah tadi yang saya maksudkan dengan love question. Anak sekarang itu kan butuh ice breaking. Mereka itu kan mengalami mental health. Kesehatan mental. Anda bisa bayangkan. Sudah hampir 2 tahun anak-anak tidak pernah ketemu kelasnya, Pak. Dia sampai lulus naik kelas ya. Tidak pernah ketemu gurunya, Pak. Gurunya juga tidak pernah lihat. Ya, itu tiba-tiba masuk pembelajaran. Anak-anak aku sekalian, ini ada buku tebal 300 halaman dibaca ya. Oh, pusing dia. Jadi begitu masuk, Pak, jangan langsung dikasih buku tebal-tebal, sudah tebal. Enggak menarik, tulisannya kecil-kecil pula Pak Ismail itu. Siapa mau baca buku itu? Anak-anak itu begitu masuk, bagaimana kita menyentuh ice breaking. Yang main-main aja dulu, main-main dulu. Tak usah terlalu serius itu. Main-main ya, bagaimana anak-anak itu, bagaimana madrasah itu, ya berkisah-kisah, bercerita-cerita saja. Kemudian anak itu diberikan, ya kira-kira apalah yang terkait dengan yang terkait dengan hampir saya bilang yang terkait dengan mikrofon. Jadi anak-anak kita itu ice breaking. Dan kemudian diajak-ajak keluar, Pak. Kalau umpamanya madrasahnya luas halamannya, jadi bajaklah kalau keluar itu. Jadi bawa-bawa pohon, bercerita tentang alam raya, ya, bercerita tentang laut dan sebagainya. Dan saya minta betul-betul guru melakukan tindakan kelas yang jelas, yang tegas. Karena apa? Karena saya baca buku itu, saya baca buku Cass Robinson, beliau nulis, Robinson, beliau menulis buku Creative School. Nah, di situ saya lihat, oh benar, teorinya itu bahwa jangan sampai anak-anak merasa kelas-kelas itu horor, menakutkan. Ya. Jangan datang besok, hari Senin, hari Kamis, atau hari Jumat, karena itu gurunya guru matematika. Ya, atau gurunya bahasa Inggris. Inggrisnya yes no. Enggak menarik. Tapi coba paling bahasa Arab. Oh, coba besok hari Jumat. Itu gurunya itu ustazahnya adalah guru bahasa Arab. Bahasa Arab itu susah itu. Seperti ular. Meliuk-liuk begini kan. Nah, tertarik lah anak-anak. Tetapi kalau kita bercerita tentang bagaimana itu bahasa Arab. Bagaimana orang terkonek dengan 350 juta orang Arab seluruh dunia. Bagaimana masa depan itu masa depan oil dan gas, minyak dan gas. Bagaimana bisa kita bisnis karpet, ya kan kalau bisa bahasa Arab. Bagaimana kita bisa menjadi membuka travel, ya travel ar-rihlah. Kalau bahasa Arabnya ada. Kita jadi kaya. Anak-anak kan teritu. Jangan langsung Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi as-sabura. Ma ismuka. Anda ngerti dia itu. Bercerita-cerita dulu Arab itu apa, gambarkan dia globe itu dari Maroko, Sudan, Sungai Nil, kemudian Persia, Baghdad, Sungai Efrat. Ya enak-enak yang dilihat-lihat itu mengenai perbatasan antara Maroko dengan Spanyol dan sebagainya. Bagaimana orang Arab itu yang dicerita-cerita dulu. Setelah itu anak-anak tertarik.
Jangan langsung dikasih materi, Pak. Oh, langsung papannya itu penuh, Pak, itu papannya. Oh, hurufnya sudah meliuk-liuk begitu, tidak tertarik anak-anak kita. Ya, mungkin kita bercerita tentang Alfu Laila wa Lailah, bagaimana kisah 1001 malam di Baghdad. Kalau ada bahasa Inggrisnya kan Arabian Night, 1001 dan sebagainya, yang ditulis oleh John Burton, itu bagus sekali. Jadi bercerita saja tentang itu, bagaimana itu. Bapak Ibu tahu Alfu Laila wa Lailah itu ada 5 jilid loh. Ya, waktu saya ke Kairo saya beli Alfu Laila wa Lailah yang bahasa Inggris, bahasa Arabnya ada juga bahasa Inggrisnya. Yang bahasa paling bawah itu Arabian Night 1001 itu ditulis oleh John Burton dan itu bagus sekali. Apa yang bercerita di situ? Kenapa menarik Alfu Laila wa Lailah? Mengapa cerita-cerita itu menjadi cerita yang melegendaris sampai sekarang ini dan bahkan difilmkan? Karena sebetulnya buku itu ditulis, novel itu ditulis untuk menggambarkan tentang prototipe wanita-wanita gadis-gadis Arab. Jadi digambarkan gadis Arab itu cerdas, literer, literaturnya bagus. Yang kedua, wanita Arab itu adalah courage, berani. Yang ketiga, wanita Arab itu hafalannya kuat. Yang keempat, wanita Arab itu lincah di nah itu. Nggak usah disebutkan, aham sudah tahu ya. Itu 4 itu sebetulnya pada Alfu Laila wa Lailah, kisah 1001 malam. Jadi bagaimana orang membaca novel itu tertarik dan itulah prototipe orang Arab. Dan ini disertasi yang saya baca, Pak. Ya, disertasi. Bapak bisa membacanya dari buku yang tentang sejarah literasi dalam Islam. Alfu Laila wa Lailah. Bukunya tebal tuh yang saya baca sehingga saya nyata itu. Jadi kalau mau melihat Alfu Laila wa Lailah itu intinya sebenarnya disebutkan. Artinya seorang gadis itu harus memiliki kemampuan literasi yang baik. Nah, ini yang Bapak Ibu sekalian, dan begitu saya masuk di ruangan ini, saya lihat perempuan banyak banget. Ya, jadi ini sudah benar. Yang begitu saya belum duduk, saya langsung ingat sebuah buku yang judulnya The End of Man. Jadi sekarang ini sudah berakhir masa keperkasaan laki-laki. Nah, buku itu bercerita tentang betapa di Amerika itu, negara-negara maju, itu direktur finansial, direktur IMF sekarang itu perempuan, dan sekarang Menteri Keuangan kedua kalinya itu ya, Bu Sri Mulyani juga perempuan. Dan ini 25 tahun yang lalu itu sudah diamalkan oleh John Naisbitt dalam bukunya, sudah jelaskan itu bahwa ke depan itu adalah eranya perempuan. Jadi ketika teknologi IT ini maju, maka perempuan punya akses yang sama dan perempuan akan mendominasi kaum laki-laki. Sekarang yang juara KSM juga banyak perempuan tuh. Ya, kompetisi sains madrasah itu buktinya. Dan ya, hati-hati kaum laki-laki. Hati-hati. Ya. Jadi kita akan dikalahkan oleh ini. Untungnya ada Islam. Jadi Islam itu sebetulnya laki-laki dan perempuan itu tercipta berbeda, bukan untuk saling menguasai. Tetapi keduanya laki-laki dan perempuan tercipta berbeda untuk saling mengasihi. Tepuk tangan dulu dong. Tidak boleh ada rivalitas dalam keluarga. Kita saling membutuhkan kodratnya. Kenapa lari ke sana tadi? Literasi, Pak. Ya. Literasi. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, kehadiran kita di sini adalah untuk salah satunya adalah penguatan literasi. Ini yang harus saya bahas ini. Jadi tadi ini baru pengantar tadi itu, Pak. Belum masuk, Pak.
Belum masuk Pak itu, baru pengantar, baru masuk nih. Ya sedikit lagi ya. Jadi saya tuh lagi senang keluar aja, sengaja saya tidak baca. Bukan tidak ada PowerPoint, Pak, banyak sekali PowerPoint saya enggak, sengaja memang enggak. Biasanya kalau saya baca PowerPoint enggak. Saya biasa kalau lagi ini enak ya, lagi interaksi lebih ya. Apa aja muncul keluar. Jadi sekarang ini perlu penguatan literasi Bapak Ibu sekalian. Penguatan literasi dalam arti yang sangat luas. Pertama literasi baca tulis, yang kedua literasi numerasi. Tadi Pak Direktur BSI itu menjelaskan literasi numerasi. Nah, itu. Kemudian literasi, yang ketiga literasi sains. Tadi Pak Kabit sudah menjelaskan literasi sains. Dan yang ketiga, empat adalah literasi sosial budaya. Literasi sosial budaya itu, anak-anak kita harus dipersiapkan untuk menjadi global worker. Menjadi pekerja global. Jadi mengerti budaya. Nanti mereka kerjasama dengan orang Jepang. Harus mengerti karakter dan budaya orang Jepang. Orang Jepang itu kalau kita ketemu, mau bisnis, hati-hati bicara. Karena semua bicara kita dicatat. Begitu mereka mengambil keputusan, meskipun langit besok, hari ini dikerjakan. Jadi hati-hati. Beda dengan orang India. Orang India kalau itu bicaranya banyak sekali. Keputusannya sedikit. Kalau Jepang itu tidak banyak bicaranya. Tetapi hati-hati. Setiap kalimat kita dicatat. Beda dengan orang Arab. Mohon maaf kalau ada keturunan Arab sih. Kita kan keturunan Arab semua, Nabi Adam ya. Orang Arab itu harus tegas kalau bicara. Menawar harga kambing pakai wallahi. Kalau tidak dianggap kita main-main, Pak. Ada kisah itu, ada orang naik haji, orang lagi berdebat tentang harga kambing. Lalu wallahi, watallahi itu. Langsung bilang amin ya Allah, ya amin ya Allah. Di bahasa Arab tadi itu. Ya. Jadi teman-teman sekalian harus ditahu ini kita berbisnis dengan siapa. Terus ketemu orang Jogja, Pak. Kalau ketemu orang Jogja itu kulunungunnya harus banyak. Saya dulu S3 saya di Jogja. Jadi kalau ketemu orang Jogja jangan sampai begini tangannya kepada dia itu. Marah kali dia itu. Pasti bisnis gagal. Jogja itu kan gini Pak caranya. Pakai jempol. Suaranya pelan gitu. Sambil bungkuk-bungkuk sedikit itu. Kalau kamu ketemu orang Jogja, gini aja, lu gini. Oh habis. Enggak, pasti enggak bakal. Nah. Jadi nanti Anda bertanya, Pak, proposal saya apa? Salahnya? Enggak ada salahnya. Tanganmu nunjuk-nunjuk muka saya gitu. Harus tahu, ini stylenya itu penting kita, saya sebut sebagai global dexterity. Anak-anak kita harus diberikan kecakapan berkomunikasi secara global. Baik bahasanya maupun budayanya. Jadi harus begitu. Jadi anak-anak kita kan enggak ngerti Pak, dia nanti jadi apa nanti kan. Sekarang sudah disiapkan untuk itu. Kecerdasan komunikasi sangat-sangat penting. Dan hampir semua masalah Pak, masalah di rumah tangga, masalah di sekolah, di madrasah, masalah di kantor, semua masalah bermula dari komunikasi. Sepanjang dikomunikasikan, didialogkan, pasti kelar. Antara suami istri kan juga sering begitu Pak. Tidak terjadi ini karena komunikasi yang tidak bagus. Pokoknya begini. Biasanya kalau umur sudah 40 sampai 50 tahun, kecuali Pak Hakim ini yang tidak masuk. Biasanya laki-laki itu sudah lain-lain ngomongnya. Kecuali Pak Hakim ini sudah keluar. Beliau sudah teladan kita lah. Ya, beliau teladan kita, luar biasa. Pada umur yang sudah tidak muda itu masih bisa. Hebat. Biasanya orang sudah bilang, sudah ada curhat-curhat. Kenapa itu istrimu kan ini. Iya itu memang cantik tapi dia sudah cerewet itu. Udah perhasi dia sudah 20 tahun sama-sama dengan dia. Ini kan namanya kurang asem laki-laki kayak gini. Udah 3 anaknya masih ngomong dia.
memang istri saya cantik Pak, tapi dia cerewet gitu loh. Nah, itu kan berarti ada sesuatu yang tidak nyambung. Jadi hati itu sudah, dan hati-hati Pak, hati wanita itu seperti gelas itu. Sekali dah jatuh pecah, susah kita. Tidak ada orang, belum ada teknologi bisa menyatukan kembali gelas yang pecah itu. Hati-hati Pak. Ya. Hah? Gelas plastik Pak ya? Berarti beda ya, teori saya berubah. Kecuali gadis yang dari Balikpapan. Ya, hati-hati sekali. Jadi kata para ahli psikologi, woman is unknown. Jadi manusia itu memang, perempuan itu adalah makhluk yang sulit dipahami. Ya. Makanya selalu ada perkumpulan dharma wanita. Ya. Karena memang perempuan itu kata Gus Dur makhluk halus. Ya. Teman-teman sekalian sulit dipahami gitu. Tiba-tiba tekanannya tinggi, tak. Apa masalah ini? Oh iya, ini sudah tanggal tua rupanya. Tidak paham kita, tiba-tiba saja naik. Nah, perempuan itu memang makhluk unik. Ya. Tapi bagi saya perempuan itu adalah representasi kemahaindahan Tuhan di muka bumi. Ya. Ya. Tadi kok larinya ke sana ya Pak? Ya. Tadi saya bicara apa tadi? Ya. Literasi. Ya. Oh ya, jadi umur itu Pak, kalau umur sudah di atas 40 sampai 50, itu biasanya ada dua di situ. Pertama itu adalah usia-usia kritis, karena kalau dia pegawai Pak, minimal jadi kabit pada umur-umur sekian itu. Ya. Nah, saya bersyukur karena umur itu saya sudah direktur. Nah itu kan gini Pak, jadi ini konsultasi. Dari umur-umur begitu, pasti rekeningnya sudah naik gajinya itu Pak. Kemudian kalau seperti Pak Ismail atau apalagi Pak Irawan itu sudah sering ketemu pramugari. Nah, nanti begitu. Coba bayangkan Pak, kita itu belum duduk di kursi Pak, nawaring Pak mau minum apa, lembut sekali, pakai bedaknya tebal-tebal pula itu. Begitu kita tiba di rumah Pak, belum masuk rumah, tang. Waduh, itu kan pusing itu Pak. Itu ya beda kan? Ya. Nah, ya. Padahal itu kan harus itu ya, maksud saya begini. Ya. Membayangkan suami itu jangan pertemuan 20 tahun yang lalu. Dia sudah mengalami perubahan status, perubahan nomor rekening, perubahan ya udah gitu ya. Ini harus menyesuaikan, beradaptasi. Ya. Dan ya itulah biasanya begitu. Dan memang usia saya dengan Pak Ismail ini usia kritis sesungguhnya. Ya. Nah, tapi kalau Pak Hakimin tinggal nasihat kepada kita, ya sudah. Kelarinya ke sana Pak tadi. Ya. Jadi anak-anak kita harus diberi literasi sosial budaya. Dan yang kelima adalah literasi sains tadi yang disampaikan oleh Pak Hakimin. Apa itu Kawiyul Handasa? Saya beritahu Bapak, saya sampaikan, saya tegaskan di forum yang mulia ini bahwa kehebatan Islam dan sampai menguasai dunia sepertiga dunia itu karena sains. Mengapa kehebatan sains bisa dicapai? Itu karena dua hal. Yang pertama, orang-orang Islam pada saat itu, pada abad ke-7, ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, sampai abad 15, umat Islam itu mengalami apa yang saya sebutkan sebagai knowledge based society. Masyarakat yang cinta ilmu pengetahuan. Jadi sekarang ini kita mengalami learning loss, di mana ada 1,3 juta anak-anak didik kita dari 68 juta se-Indonesia itu mengalami learning loss, mengalami
kualitas pembelajaran yang tidak baik sehingga mereka mengalami tidak mengalami target-target capaian pembelajaran. Kecuali beberapa wilayah, Jakarta, Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Ada beberapa wilayah yang tidak terkena learning loss. Kenapa? Karena mereka knowledge based society. Jadi masyarakat Minang itu punya filosofi hidup bahwa pendidikan di atas segala-galanya. Dan mereka sudah membuat ekosistem dalam keluarganya saling bahu-membahu untuk mengajar anak-anaknya. Jadi mereka itu tidak berdampak learning loss. Yang lain semua berdampak. Nah, tentu Balikpapan kena ya Pak. Jadi betapa ini penting sekali. Jadi jangan sampai ada anak yang tadi saya bisik-bisik Pak Direktur BSI, tolonglah Pak itu anak-anak kita kalau ada beasiswanya, ada CSR, itu kasihlah anak-anak kita yang di Grogol tadi itu loh, yang jauh sekali. Grogol jauh ya Bu ya? Hebat Ibu. Iya, ya. Jadi itu Pak, diberikan akses kepada anak-anak kita. Itu minimal mereka tidak bayar SPP dan sebagainya. Mohon ini, meskipun tahu ada KIP Pak, ada BOS dan sebagainya, tapi itu ada orang-orang tertentu yang kena ini dan mohon amal jariahnya Bapak di situ. Nah, itu penting sekali anak-anak kita dikasih akses dan itu. Yang kedua, abad 7 sampai abad 15, orang-orang Islam pada saat itu semuanya itu menghormati dan memuliakan para guru. Kalau Bapak mau cek, bisa dicek dalam bukunya Profesor Fazlur Rahman, judulnya Islam. Itu pada pada bab ke-8 atau 9 ditulis ini. Begitu hebatnya guru pada abad Renaissance Islam, kebangkitan sains Islam, itu kalau ada ijazah yang ditulis, ijazah itu bukan nama madrasahnya. Kalau ada insinyur mau keluar dari sebuah perguruan tinggi, bukan nama perguruan tingginya yang ditulis di ijazahnya, tapi nama gurunya. Tepuk tangan dulu untuk guru itu. Jadi kalau Bapak cerita Al-Khawarizmi, Abu Musa Al-Khawarizmi, tahu nggak Pak? Mengapa ada kamera di HP ini? Yang ciptakan siapa? Namanya Al-Khazin. Al-Khazin itu ulama yang pertama kali menulis kitab The Book of Optics. Bahasa Arabnya Kitab Al-Manazir. Al-Khazin ini seorang ulama besar, itu dipanggil oleh Raja Mesir untuk datang ke Mesir menangani air bah banjir di Mesir. Sungai Nil. Mana cara menciptakan waduk? Tapi dia gagal. Karena dia gagal mengantisipasi Sungai Nil, maka dia dipenjara oleh Raja Mesir. Di dalam penjara, mungkin itu tertutup semua. Tiba-tiba dalam penjara ada tembok. Tembok itu ada lubang. Masuklah sinar matahari lewat itu. Disitulah dia mengecek, menalar, dan lahirlah kitab Al-Manazir, dan kitab ini diterjemahkan dalam bahasa Latin dan bahasa Perancis, bahasa Inggris, The Book of Optics. Itulah cikal bakal adanya kamera yang hari ini kita nikmati. Itu pula cikal bakal adanya sinar laser. Kalau kita ada operasi dan sebagainya, itu sinar laser pakai. Itu kitab Al-Khazin. Memuliakan guru luar biasa. Al-Khawarizmi juga begitu. Sains modern itu kan tercipta karena bagaimana orang-orang Eropa mengembangkan teori-teori Ibn Rushd. Ibn Rushd seorang filosof, dan Ibn Rushd itu salah satunya ulama yang membantai Imam Ghazali. Imam Ghazali menulis kitab Tahafutul Falasifah. Itu kacaunya para filosof. Ada berapa persoalan di situ. Dan 50 tahun kemudian lahirlah Ibn Rushd di Cordova, Spanyol, dan beliau mengatakan, bukan filosof yang kacau. Yang kacau Imam Ghazali namanya. Tulislah buku Tahafut,
Dan buku itu diterjemah dalam bahasa Inggris Incoherent of Incoherent. Nah, selain ini, buku yang sangat terkenal di pondok pesantren Ibnu Rushd namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, 2 jilid tentang perbandingan mazhab. Karena beliau Maliki. Kalau bicara zakat di situ banyak sekali tentang zakat itu. Hebat sekali. Dan buku yang sangat terkenal selain itu adalah buku Faslul Maqal Banal Hikmah Syariah min Ittisal. Saya ngomong ini supaya Pak Hakim yakin bahwa saya anak pondok pesantren. Ya. Saya alumni madrasah, Pak. Dan madrasah swasta, Pak. Nah, inilah buku yang hebat dan menjadi cikal bakal lahirnya sains di Eropa. Karena Ibnu Rushd mengatakan bahwa tidak ada pertentangan antara falsafah, hikmah, dan wahyu dan sains. Situ dia terjemahkan akal manusia. Nah, kecerdasan orang itu, manusia itu masyarakat itu terbagi-bagi 3. Ada al-khitabi. Al-khitabi itu masyarakat umum. Kalau kita hadapi masyarakat umum mau kampanye, jangan begini ceritanya, pasti tidak terpilih itu. Kalau mau kampanye seperti Pak Hakimin tadi, kampanyenya itu. Guru hebat, siswa cerdas, madrasah bermata. Gitu aja itu. Nggak usah dijelasin apa itu hebat, apa itu cerdas sudah. Nah, gitu. Itu namanya al-khitabi. Jadi masyarakat umum. Di masyarakat umum, pokoknya saya nanti kalau jadi bupati semua anak-anak adalah gratis. Nanya duitnya dari mana itu, jangan soal itu. Nah, jadi nanti gratis ya. Gitu caranya kita dalam al-khitabi. Yang kedua al-burhan, al-jadali. Al-jadali itu debat, diskusi kayak gini, seminar. Wah, pasti orang sarjana. Dan yang ketiga al-burhani, orang para filosof. Jadi tingkatan-tingkatan manusia itu sangat terkenal. Tapi yang paling menarik dalam teori Ibnu Rushd adalah dialah yang paling hebat dalam menerjemahkan bukunya Aristoteles. Dan dialah yang paling hebat yang mengatakan bahwa alam raya ini ada karena ada hukum kausaliti, hukum sebab akibat. Contohnya gini, kalau ini mati listrik, ini pasti mati. Kalau ini di knop, mati pula. Itu hukum kausalitas. Kalau Anda makan 3 piring, pasti kenyang. Kalau ada orang makan nasi 3 piring, makan. Masalah ada hukum kausalitas. Dan semua alam raya itu terjadi kumpat. Imam Ghazali mengatakan tidak. Dan tidak hukum kausalitas. Nabi dibakar api mati. Ada lain. Mengapa itu tidak terbakar, tidak hangus, tidak gosong. Ternyata sekarang benar. Ibnu Rushd kan benar toh. Ada orang dibakar dengan pakai apa itu? Baju robot itu kan enggak itu. Itu bajunya Barack Obama, itu jasnya itu tembak peluru itu enggak tembus. Bukan karena dia kebal, ada sebab lain yang kita tidak tahu. Jadi itulah perdebatan Imam Ghazali dan dua-dua berpengaruh di dunia muslim. Kalau sains jangan pakai Imam Ghazali. Nah, pakai Ibnu Rushd. Karena Ibnu Rushd ada hukum kausalitas. Ya. Bapak Ibu sekalian, sepanjang ada setrum connect dengan ini, itu pasti bunyi ini barang. Pakai bismillah, tidak pakai bismillah pasti bunyi. Kenapa? Karena ada hukum kausalitas. Nah, di mana letaknya bismillah? Bismillah itu keberkahannya. Ya, keberkahan. Bahwa itu ada di atas langit. Likulli dzi ilmin alim. Di atas orang pintar masih ada langit di atas langit. Ya kira-kira begitu. Sebab orang rendah hati. Nah, ini yang paling menarik ulama-ulama kita itu. Bapak sekalian. Dan ini saya pikir anak-anakku yang di sekolah itu harus diajarin itu. Ulama sebesar Imam Syafi'i, sebesar Imam Ghazali, sebesar Abu Hanifah, sebesar Ibnu Rushd, sehebat Ibnu Sina. Setiap menulis kitab, di akhirnya selalu ditulis Allahu a'lamu bissawab. Meskipun saya pintar, tapi masih ada Tuhan yang paling mengerti tentang kebenaran ini.
Itu tawadu, rendah hati. Tawadu. Ya, seperti Pak Ismail orangnya tawadu ini. Ya. Tapi kalau Pak Ismail ke Jakarta, tawadu itu lain maknanya. Tahu warna duit. Nah, teman-teman sekalian, Bapak-bapak yang saya hormati, saya muliakan, itulah kehebatan Renaissance Islam karena dua hal. Pertama, masyarakatnya cinta ilmu. Dan yang kedua, masyarakatnya memuliakan, menghormati guru. Saya Bapak Ibu, karena kebetulan tenaga kependidikan kita, guru dan tenaga kependidikan hampir 1 juta Pak. Guru dengan tendik kita dan dosen ada jumlahnya 946.000. Sedikit lagi mencapai angka 1 juta. Kemudian guru honorer kita Pak, guru non PNS itu sebanyak 646.000. Banyak sekali. Jadi dan kita akan melihat dinamikanya itu. Dan tugas kita Pak Kabid, Pak Kakanwil adalah 3. Saya akan bilang itu tugas GTK itu apa? Saya sederhanakan jadi 3. Pertama, memastikan kualifikasi guru. Dan sekarang sudah draft peraturan menteri agar guru-guru yang diangkat oleh yayasan di madrasah kita harus berkualifikasi S1. Yang kedua, kompetensi guru. Ini kompetensi digital. Meningkatkan kompetensi guru dengan pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis, kemudian mengikuti workshop, mengikuti seminar seperti ini. Semua dalam kaitan untuk meningkatkan kompetensi guru kita. Termasuk kompetensi digital. Ini saya sebutkan, digital. Digital mesti Pak, tidak boleh tidak. Minimal kita bisa ngerti LMS, bikin PowerPoint, mengerti big data sedikit-sedikit. Kenapa? Karena anak-anak kita lebih pintar dari kita nantinya. Bapak Ibu, anak kenapa off kamera? Mau apa? Laptop saya tidak ada kameranya gitu. Nah, anak-anak tidur Pak, kalau gurunya tidak ngerti. Saya kan sudah WA Anda, kenapa tidak buka? Iya, mau maaf, padahal sudah baca itu. Nah, kan ketahuan kalau dibaca kan, bisa dicek dan sebagainya. Oleh karena itu, kerjasama kemarin, terima kasih Pak Kakanwil sudah memfasilitasi kita. Itu karena ada kerjasama dengan Kominfo di 514 kota, kabupaten kota Indonesia. Nah, itu biaya sepenuhnya dari Kominfo. Ya, alhamdulillah. Dan saya minta guru-guru kita ikut di situ. Kalau perlu webinarnya 5.000 satu kali event. Kenapa? Ini suatu kemestian Pak. Ada digital skill, ada digital culture, ada digital safety. Ya, safety itu bagaimana kita menyimpan bahan-bahan kita, termasuk laporan kinerja, laporan harian, apa semua itu, PowerPoint dan sebagainya, masuk di dunia maya. Ya Kak, saya enggak bawa buku lagi nih, ya bawa HP aja kan. Bapak nyanyi asal langsung tampilin di situ selesai. Karena itu dunia digital. Itu bukan kemewahan, satu kemestian, keniscayaan. Kemudian yang ketiga, keempat adalah digital etik. Nah, ini penting ini. Anak-anak kita diberitahu itu kalau ini saya kemarin saya ikut dengan itu. Jadi hati-hati sekarang Pak. Anak-anak kita sekarang itu kalau membullying temannya itu hati-hati. Kalau Pak Kabid marah sama saya di forum ini, yang tahu cuma Bapak Ibu sekalian. Terbatas. Sedikit aja yang tahu. Tetapi begitu Pak Kabid marah sama saya lewat WA Pak. 200 juta orang tahu tuh. Wih, marah-marah itu Pak Hakim sama Pak Zain. Karena lama sekali ceramahnya. Nah, itu tahu semua orang Pak. Semua orang tahu. Dan jejak digital sama dunia fakta dengan dunia maya Pak. Saya ulangi Pak. Jadi kalau Bapak mau melakukan sesuatu, hati-hati kalau dunia digital. Ada jejak digital. Apalagi kalau kita mau naik eselon 1 Pak. Dicek di dunia digital. Apakah Pak Zain ini kalau membaca berita apa saja. Nah, Bapak mau dipromosi di kanal mana, dicek itu Pak. Wah, nah, apakah algoritma negatif yang berfungsi atau algoritma positif. Ya apa yang kita baca Pak di HP kita langsung terkonek Pak. Jadi namanya toko yang sering diungkap itu siapa? Itu. Toko yang sering diungkap, dicek itu siapa. Link-linknya ketemu semua Pak. Jadi kalau kita umpamanya ngecek Ka'bah, pasti masjid, musola, ya orang-orang alim itulah Pak. Pasti itu karena itu algoritma positif yang bekerja.
Kalau kita mau cek nama saya umpamanya, pasti teman-teman saya akan link-linknya ketemu semua link-linknya. Mushaf Al-Quran, pasti muncul semua hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Sebaliknya, kalau kita mengunduh sesuatu yang negatif, pokoknya Madonna, Hollywood, muncul semua itu artis-artis itu. Muncul semua. Karena itu. Apalagi yang lain-lain. Jadi hati-hati Pak. Bagaimana anak-anak kita bijak dengan gadget. Yang kedua, ini ada kecenderungan setelah pandemi COVID-19, anak-anak bisa bunuh diri gara-gara HP itu Pak. Karena sering ketemu dengan teman-temannya, membagikan konten-konten frustrasi dan sebagainya. Hati-hati Pak. Anak-anak itu bisa rupanya bunuh diri gara-gara ini. Belum ada data yang saya tahu, tapi itu dari Kemenpora, dari KPAI, itu hati-hati. Jadi sekarang ini ada kecenderungan anak kita frustrasi melihat keadaan seperti ini. Bayangkan Pak, saya mau ketemu Bapak itu, saya mau ke sini ini hidung ditusuk semua Pak. 1, 2, tenggorokan gini-gini. Ya, setelah itu dibayar 900.000. Setelah itu nunggu Pak, nunggu 10 jam, 12 jam ya misalnya. Nunggu Pak, nunggu itu deg-degan. Apa negatif atau positif? Semua kita harus berpositif thinking, kecuali corona Pak, harus negatif thinking. Bisa saya jam 1 betul. Ada juga acara ya selanjutnya. Ada ya, acara sudah menunggu di situ. Ya, baik. Belum selesai saya. Jadi digital etik baru masuk ini Pak. Ini Pak Hakim ini memotong kenikmatan ini. Saya lagi itu. Tapi tahu Pak Hakim ini tahu bahwa Pak Zain itu tidak memiliki ilmu menahan pesawat. Ya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, harapan kita Kementerian Agama, pemerintah adalah Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah sama sedikit cerita yang ketiga ya, yaitu kesejahteraan guru. Guru-guru itu Pak Hakimin, kalau saya cerita era digital, saya cerita global security, itu yang ditanyakan ya, yang saya kan ini sertifikasi guru kapan cairnya, tunjangan, ya, impasinya bagaimana, P3K-nya, baguslah. Insya Allah dalam hitungan, mungkin hari ini ya, 1-2 hari ini, tolong diperiksa nomor rekeningnya. Ya, enggak, ya, ini akan ada keluar tunjangan insentif, bantuan insentif. Ya, itu naik cek aja sendiri. Saya sudah ngomong di internet, di media sosial. Tepuk tangan dulu. Sebelum saya ke sini, saya sudah tanda tangan itu sebanyak 640 miliar. Sebelum tanggal 10 itu sudah ada juga bantuan Pokja KKG MP. Ya, KKG itu ya. Kita menyiapkan 816 kelompok kerja, ada anggaran 113 miliar, dan itu untuk Bapak Ibu semua. Ya. Dan langsung masuk rekening. Ya. Semua ini saya sudah minta ke Direktorat Pajak Pak Irawan, supaya dibebaskan pajaknya, ternyata tetap bayar pajak. Saya sudah minta sebagai bentuk pertanggungjawaban saya bahwa saya memuliakan guru, tapi rupanya regulasi tetap saja. Saya sudah menyatakan. Saya kira itu Bapak Ibu, saya pikir ini karena saya sudah banyak sekali nelpon, saya sudah harus membuka acara webinar moderasi beragama. Sudah 1 jam menunggu mereka, saya ada Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menitip itu tadi kurikulum cinta, karena bagi saya ingin mengutip Jalaluddin Rumi. Ini kutipan favorit saya. Jalaluddin Rumi pernah mengatakan, seorang ulama sufi dari Konya, Turki, beliau mengatakan bahwa love is cure, love is power, love is magic of change, love is a mirror of divine
beauty. Cinta itu adalah obat, cinta itu adalah power, cinta itu adalah magic dalam melakukan perubahan besar. Cinta itu adalah cerminan kemahaindahan Tuhan. Nanti cek lagi. Yang kedua itu Goethe, salah seorang Johann Wolfgang Goethe, seorang filosof, penyair Jerman yang selalu juga baca Jalaluddin Rumi. Beliau pernah mengatakan, you can only learn from someone that you love. Engkau hanya bisa belajar dari seseorang yang engkau cintai. Tanpa itu kita sulit untuk melakukan terobosan-terobosan di dalam proses pembelajaran. Kun jamilan rajuda kullaha jamilan. Jadilah nice, jadilah indah, dan engkau akan melihat alam raya secara indah, mempesona. Saya pikir itu. Walaupun minkum, mohon maaf dari kelemahan dan kekurangannya. Walaupun minkum, Allahumma maaf ila kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.